Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Udkhulu fi silmi kafah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Shadaqallahul azim, amma ba'd. Para rawuh ingkang kula muliaken dan insyaallah sedaya dipun muliaken Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya melanjutkan apa yang menjadi kewajiban saya. Mari kita bersyukur kepada Allah karena nikmatnya yang senantiasa diberikan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat sehat dan juga nikmat iman. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tansah ngaturaken salamipun Allah datang junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanthi sababiah kita tansah ngaturaken salamipun Allah. Mugi-mugi mudah-mudahan semua yang hadir di sini dan juga dzurriyyahnya yang sudah ke sana dan yang akan datang nantinya, semuanya mendapat pitulungannya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau yang kita kenal dengan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Para hadir yang saya hormati dan insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini kita diberi nikmat oleh Allah bisa berkumpul dalam rangka Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatu ya'muna ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Seperti yang sudah disampaikan oleh saudara kita Ustadzah, yang saya juga lupa lagi nih, Mbah Sayyidah, namanya Masya Allah, seperti orangnya ini. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan tadi bisa diambil manfaatnya oleh semua yang hadir dalam kesempatan ini. Terlebih dan yang paling utama bahwa kita adalah mempunyai kewajiban yang senantiasa menuntut ilmu. Tadi juga sudah disampaikan bahwa menuntut ilmu adalah merupakan suatu kewajiban bagi wong lanang lan wong wadon sing muslim. Seko bandulan tekan bandoso. Tapi tadi belum disampaikan dari bandulan sampai bandoso. Tahu kan bandoso Pak? Ya. Alhamdulillah. Hadirin semuanya yang dirahmati Allah. Sebelum saya melanjutkan apa yang menjadi kewajiban saya, yaitu mengisi acara rutin tiap malam Ahad dan juga selapanan. Ini karena di sini ada yang hadir dari sangat jauh. Oleh karena itu, sebelumnya saya melanjutkan,
saya panggil dulu untuk bisa ke sini. Dari saudara kita yang jauh ini saya menghormati karena jauhnya sampai sini. Yang pertama yaitu Mas Manijo. Maaf ya. Mas Manijo, maaf Nun Sewu. Ya. Sekedar untuk tambah-tambah rezeki. Ya. Terus Mas siapa sih Mas Kacung sini? Oh, untuk Mas Kacung. Nangku Karjo itu yang terkenal itu Mas Acong. Keren namanya. Cino Jawa. Oh, namanya di Karjo itu di Cino itu, nah karena saya rumahnya sama temannya Mas Acong mana, saya kaget. Waduh, apa kalian orang Cino ya? Oh, bukan Mas Acong kali Mas Kacung. Kalau di sini namanya Kacong gitu. Mas Kacung. Terus Mas Levi. Mas Levi, saudara. Terus Mas apa tadi Mas? Nama siapa? Mas Yuli. Mas Yuli. Terus Mbak siapa? Kan? Mbak Yaya ini ada Bu. Ya udah. Ya. Sebentar nggih. Sami-sami. Ya Mbak Yuli, beri kemauan buat orang-orang tolong di Mas ke sana ya. Nah, estafet. Terus yang terakhir Mas Heri. Ini karena yang jauh-jauh ya, yang jauh pakai jaket enggak. Terima kasih sudah berkenan menerima dari apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit banyak memberi tambah-tambah rezeki sajalah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Untuk selanjutnya para hadirin semua yang dirahmati Allah. Dalam kesempatan ini nanti waktu kalau biasanya 9:30 atau lebih sedikit, nanti ya secukupnya lah di sini karena ini sudah banyak yang hadir ya, kita manfaatkan waktu yang sebaik-baiknya. Mudah-mudahan waktu ini bisa kita manfaatkan dengan yang sebaiknya pula, dan tentunya kita harapkan mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang kita harapkan kehidupan kita mudah-mudahan menjadi kehidupan yang bermanfaat. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa hal nanti yang akan saya sampaikan tentunya karena tradisi di kampung juga nanti pola-polanya juga pola-pola kampung, Pak. Dan bisa dilihat ya, saya banyak di YouTube, nanti bisa dilihat itu. Para jamaah yang saya muliakan dan insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelumnya mari kita pemanasan untuk agar kita tidak ngantuk, untuk bisa menambah konsentrasi dalam pertemuan kali ini dengan kita bersolawat Nabi, gitu ya. Ya Rabbi sholli ala Rasul li Muhammadin sirril mula. Bisa Mas KKM? Bisa. Ustaz bisa nggak? Ya Rabbi sholli ala Rasul li Muhammadin sirril mula wal anbiya wal mursalin al-hurriyat man awala wal anbiya wal mursalin al
Ya Allah ya Rabbi kula nyuwun sregep ngaji. Ya Allah ya Rabbi kula nyuwun saged ngaji, saged paham, saged ngerti asal ilmu bermanfaati, saged paham, saged ngerti asal ilmu kang manfaati. Amin. Amin, 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 amin ya rabbal alamin, amin, 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 amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang hadir di sini sregep ngaji nggih. Sregep ngaji nembe kados ingkang dipun ngendikaken ustazah kita. Kita wajib menuntut ilmu, baik itu ilmu agama maupun ilmu dunia. Tadi sudah disampaikan. Nah, oleh karena itu kita senantiasa memohon kepada Allah agar diberi kesempatan untuk bisa ngaji. Ngaji ya? Ngaji. Yang kedua, setelah kita bisa ngaji, mengharap memohon kepada Allah agar diberi paham. Sebab orang ngaji kalau tidak paham nanti bisa kesasar. Maka paham itu penting. Paham sangat penting. Oleh karena itu tentunya kita senantiasa memohon kepada Allah agar diberi paham. Tapi andaikan kita tidak paham, kita tidak usah kecil hati, tidak boleh cilik hati. Sebab paham dan tidak paham adalah peparipun Gusti Allah. Ngoten ta nggih? Jadi kita paham, tidak paham, tidak usah kecil hati, tapi kita harus optimis. Kita kembalikan bahwa kita paham atau tidak, kita adalah memang peparipun Gusti Allah. Makanya saya itu pede saja seperti ini. Karena apa? Ya tak ilmuni. Memang kita harapannya jadi orang beribadah itu ya bisa enggak paham, enggak bisa mengerti apa yang kita kerjakan dan benar. Itu harapan kita seperti itu. Tapi Allah sendiri sudah mengatakan al-insan mahalul khata' wa nisyan. Manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Itu yang kita pedomani itu seperti itu. Jadi kalau andaikan kita beribadah kok salah, kita jangan mengharapkan ibadah kita itu adalah sempurna. Kita harus tahu sendiri, kita harus tahu diri bahwa kita itu siapa kok mau mengharapkan kesempurnaan dalam beribadah. Siapa yang sempurna dalam hidup ibadahnya? Tidak ada lain kecuali Nabi kita Muhammad SAW. Selain itu tidak ada. Kita takbir saja sudah
mikir-mikir, tapi kita benar apa enggak, sempurna apa tidak. Jadi kita beribadah jangan mempunyai angan-angan kesempurnaan, kebenaran, jangan. Yang penting kita sudah menghadap kepada Allah, ini sudah kita sama dengan mengabdi kepada Allah. Dari yang hadir sekian ini ada 400 lebih 1000 kalian. Yang hadir ini ada lebih ya? 800-an lah kira-kira. Ini pasti cara ibadahnya juga tidak sama. Yang sudah pernah ke Mekah di sana nanti akan menjumpai berbagai cara beribadah. Kalau di sini mengatakan bahwa bersinggungan antara lelaki dan perempuan yang bukan muhrimnya itu adalah batal. Kalau di sana sangat sulit untuk menghindari seperti itu, karena apa? Karena keadaan. Apa kita akan selalu berusaha supaya tidak bersentuhan dengan lain jenis? Tidak mungkin di sana. Tidak mungkin. Nah nanti kalau seperti itu kita batal terus wudu, batal wudu, nggak jadi tawaf, nggak jadi sa'i. Ini. Jadi memang kadang-kadang kalau di sini kita bisa memperdomani satu dari mazhab. Tapi nanti kalau sudah berangkat di sana ini pasti kita akan campur-campur dari mazhabnya. Oleh karena itu kita beribadah jangan sekali-kali mempunyai perasaan, aduh aku lagi ibadah ini kira-kira ketompo ora, kira-kira kanggo apa ora. Kalau kita sudah takbir Allahu Akbar, berarti kita sudah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takbir. Jadi kita harus optimis dalam beribadah. Beroptimis dalam beribadah. Jangan sekali-kali kita mempunyai perasaan ibadah kita kira-kira diterima apa tidak. Kalau kita sudah takbir Allahu Akbar sampai pada sujud, berarti kita sudah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak akan mentakdirkan hambanya itu kesempurnaannya, tidak. Tapi Allah akan mentakdirkan kepada hambanya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita optimis. Kita optimis. Oleh karena itu saya mengajak kepada semua yang hadir di majelis ini, mari kita beribadah dengan perasaan yang optimis. Jangan sampai kita mempunyai perasaan iki le wudu kira-kira sah apa ora, oleh sholat sah apa ora, oleh sujud rukuk iktidal bacaannya kira-kira sempurna apa tidak. Kita jangan sampai mempunyai perasaan kesempurnaan adalah bisa kita peroleh. Kita kembalikan bahwa kesempurnaan adalah hanya pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu tidak ada. Maka kadang-kadang ada yang sudah ahli ibadah, tapi kok sudah seperti ini. Seperti kemarin saya pernah ya, kemarin saya pernah ngaji di wilayah Kebumen, di wilayah Kebumen. Itu juga bermacam-macam. Tapi untungnya di sana itu orangnya itu memang sudah kebanyakan, tidak semuanya ya, kebanyakan itu memang sudah merasa bahwa sangat butuh mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu saya mengajak kepada semua yang hadir dalam majelis ini, yuk kita sama-sama mengabdi kepada Allah, jangan punya perasaan kita menunggu kesempurnaannya. Oleh karena itu siapa saja yang diberi kepercayaan untuk memimpin suatu majelis yang seperti ini, atau mungkin menjadi imam sholat, jangan mengedepankan bahwa dirinya belum mampu, belum baik, belum sempurna. Jangan seperti itu.
Kita bismillah niat mengabdi kepada Allah. Itu harus kita usahakan seperti itu. Jangan sampai kita merasa, apalagi kalau di kampung itu namanya minder, karena saya baru membacanya saja seperti ini, seperti ini, seperti ini. Enggak. Kita sudah mau membaca Al-Quran misalnya, itu sudah suatu kanugrahan yang luar biasa. Kita bisa membayangkan Al-Quran adalah kalimat-kalimatnya Allah. Sedangkan mata kita cuma mata kita seperti ini. Kok ya diberi oleh Allah, ditakdirkan Allah bisa memandang Al-Quran. Saat kita memandang Al-Quran berarti kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kita masalah benar dan salahnya, itu bukan itu. Yang penting kita sudah ditakdirkan oleh Allah bisa memandang Al-Quran. Kita bisa melisankan, bisa mengucapkan, kita bisa mendengarkan dari ayat-ayat Al-Quran. Ini suatu kanugrahan yang luar biasa. Dari apa kita memandangnya? Dari takdirnya Allah. Nisbatnya di zaman yang seperti ini banyak sekali kemaksiatan. Kapan kita membuka pintu, baik pintu jendela maupun pintu rumah atau di dalam kamar, kita sudah bisa menonton kemaksiatan. Tetapi kita ditakdirkan oleh Allah bisa membaca Al-Quran. Ini sudah pilihannya Allah, ini sudah pilihannya Allah. Maka oleh karenanya kita senantiasa bersyukur kepada Allah apapun yang kita kerjakan, asal itu adalah suatu kebenaran. Kebenaran dari syariat kita. Yang penting kita jangan maksiat. Kalau kita maksiat, ini jelas nulayani dengan apa yang menjadi perintahnya Allah. Tapi selaginya itu suatu kebenaran, suatu kebagusan, kebaikan, ini adalah nurut perintahnya Allah. Oleh karena itu saya kampanyekan kepada jamaah di mana saja saya bicara, kita melaksanakan apapun, kita mengerjakan apapun, itu kita tidak memandang dari apa yang kita laksanakan, tapi memandang apa yang kita terima dari Allah. Kita bisa membaca subhanallah, kita bisa membaca subhanallah, maha suci Allah. Kita kembalikan, bisa mengatakan, kita mengucap lambe kita, mulut kita bisa mengucap subhanallah. Hati kita membenarkan maha suci Allah dari segala-galanya. Itu saja suatu luar biasa. Luar biasa. Belum kita bisa membaca yang lainnya. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya mengajak kepada para jamaah, khususnya kepada generasi-generasi mudanya ini, mari kita gelurakan, mari kita semangatkan dalam kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita takut dengan keadaan kita yang mestinya atau mungkin punya perasaan bahwa kita masih sangat dangkal pengetahuannya. Itu jangan seperti itu. Dumateng para rawuh ingkang sepuh-sepuh ugi semanten ugi. Kula panjenengan sedaya saged rawuh kaya niki adalah karena takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakini mawon. Kita tetap merasa bahwa kita adalah dosanya juga banyak. Betul? Dosa kita banyak. Oleh karena itu ada suatu cerita. Cerita ada seorang raja. Yang seorang raja itu orang yang luar biasa. Ketika menjelang ajalnya ada temannya yang tanya. Yang tanya kurang lebihnya begini. Sang raja, apakah kamu tidak takut akan mati, mau siksanya dari Allah? Tanya dari salah seorang di antara teman-temannya. Sang raja menjawab, loh, cara bahasa ini kula panjenengan sedaya,
Ngopo aku kok wedi arep mati? Aku mati, aku arep mati arep ketemu karo Gusti Allah. Sedangkan Gusti Allah welas asih ngungkuli welas asih wong tuwa maring anak. Aku yo luput akeh, aku yo dosane akeh, tapi aku tetep nggawa iman. Nek muka aku disiksa, ya aku tetep arep matur karo Gusti Allah. Mila Gusti Allah ngendika supados malaikat Jibril niku nemoni kaliyan tiyang menika wau nalikanipun sampun pejah, sampun meninggal. Setelah ditanya, dia itu benar berada di neraka. Waktu di neraka, Allah menyuruh malaikat Jibril supaya menemu dia tuh. Malaikat Jibril menemui sang raja yang sedang disiksa di neraka. Sang raja, kamu di neraka, tapi kamu tetap saja masih mengingat kepada Allah. Sang raja senantiasa mengucapkan ya Hanan, ya Hanan, ya Hanan, ya Hanan. Disiksa nang neraka tapi tetap masih ingat kepada Allah. Maksudipun kepripun? Disiksa oleh Allah niku krana lupute dhateng Gusti Allah. Tapi ketika disiksa masih ingat kepada Allah, ya Hanan, ya Hanan, ya Hanan, terus zikir seperti itu. Malaikat matur pada Allah, Gusti, si fulan panjenengan siksa wonten neraka. Tapi nalikanipun wonten neraka, si fulan tansah zikir dhateng panjenengan, eling dhateng panjenengan, enget dhateng panjenengan. Gusti Allah ngendika, ya wis kono. Paranono wong sing gak tak siksa terus kon eling nang kersane ingsun kon mlebu nang swarga. Pantese nek saya dengan semuanya nanti juga akan sama seperti nasibnya. Pasti akan merasakan siksanya dari Allah, akan merasakan siksanya. Akan merasakan siksanya. Pastilah. Nah, oleh karena itu satu-satunya untuk menyelamatkan kita dari siksanya Allah adalah dari siksanya neraka adalah kita tansah eling. Mulane kalau nganani kula matur wonten papan itu wonten Sayyidul Istighfar yang bunyinya bagaimana, siapa yang ingat? Sayyidul Istighfar, siapa yang ingat? Ada yang ingat? Yang ingat nanti akan saya kasih hadiah. Ayo, siapa ingat? Biasanya baturah, biasanya kalingan. Nggak ada ya? Berarti wutuh yang belum ini. Ya. Ketika kita diajari oleh Nabi kita Muhammad SAW, yaitu kita supaya membaca Sayyidul Istighfar, yaitu ada yang kalimatnya Duh Gusti, aku sowan panjenengan nggih beto rahmatipun panjenengan. Gusti, saya menghadap panjenengan yang membawa rahmatipun panjenengan. Senajan saya juga membawa dosa yang banyak, tapi saya membawa rahmatipun panjenengan. Abu ulaka binik matika alayya. Kamu tahu kayak gitu nggih? Ini mas-mas ini semuanya hafal. Ya, mbak-mbak ini. Di situ ada kata Abu ulaka binik matika alayya. Duh Gusti, saya menghadap panjenengan membawa rahmatipun panjenengan. Senajan saya membawa dosa,
Gitu. Terus kita harus ingat bahwa rahmatnya Gusti Allah lebih besar daripada murkanya. Nek dipun tingali, dipun pirsani, kaya-kaya Gusti Allah nek ningali kula panjenengan sedaya ya arep murka terus. Tapi karena rahmatnya Allah lebih besar daripada murkanya, ya itulah hebatnya dari Nabi kita Muhammad SAW nuntun datang umatipun supaya banyak-banyak membaca Sayyidul Istighfar. Itu. Dan di situ ada satu kalimat yang seperti tadi saya sampaikan, Abu Ulaka binikmatika alayya. Gusti, saya menghadap panjenengan membawa rahmatipun panjenengan. Mulane diputingkan wonten Al-Qur'an as-sari sujud. Ustazah ini mungkin juga sudah hafal ya. As-sari sujud. Maksudnya tanda sujud. Tanda sujud itu nanti yang akan menjadi bukti bahwa kita menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ngendika nek ana wong sing ana tetengere sujud dhateng Gusti Allah ora bakal nyiksa. Amin ya rabbal alamin. Kula panjenengan sedaya setiap hari bersujud kepada Allah senajan ora paham. Senajan boten paham. Senajan boten paham. Kita senantiasa bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, nilai dari sujud itulah nantinya yang akan membawa kita di suasana rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sujud itu tidak ada kecuali kita hanya merasakan bahwa kita adalah sedang mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ora kena disepeleke wong kaya ngapa oleh ibadah. Mulane ora ana wong sing wani aruh cara basa Jawa, Mbak. Tahu? Aruh niku nek cara bahasa Indonesia ini apa ya? Mengolok-olok atau apa? Mengejek. Nah, mengejek ya. Jangan mengejek. Kita tidak boleh mengejek ibadahnya orang lain. Yang paling berbahaya adalah satu orang yang merasa dirinya sudah pantas di hadapan Allah. Orang yang sudah pantas beribadah, apalagi merasa dirinya sudah pantas manakala menjadi orang yang diikuti. Kesombongan satu saja yang menjadi luar biasa. Kita semuanya paham dengan apa yang dikatakan oleh iblis, ana khairun khalaqtani minar wa khalaqtahu min tin. Aku luwih mulya sebab aku dititake Allah saka api. Sedangkan Nabi Adam dititake saka lemah. Rumangsane iblis lebih mulia daripada Adam karena iblis dititake dari api. Dan iblis sudah ngalim dingendikake bahwa di mana tidak ada satu jengkal pun tanah yang tidak pernah untuk sujud iblis. Tapi di akhirnya Allah mentakdirkan iblis tidak bisa masuk surga. Apa dari itu? Karena kesombongannya. Hanya karena sombong, pinter, ngalime ngalim. Kita sudah insya Allah semuanya mudah-mudahan sudah paham. Berapa pangkat iblis, al-alim, al-hafid dan seterusnya itu berapa? Luar biasa. Tapi di akhirnya itu tidak menjadi hambanya Allah yang selamat. Sedangkan Nabi Adam alaihissalam yang dititahke dari tanah sama-sama bersalah kepada Allah setelah rampung menjalani apa yang menjadi kewajibannya untuk menebus dosanya,
masuk lagi ke surga. Oleh karena itu, simpulan dari apa yang saya katakan, yang pertama, mari kita beribadah dengan semangat hati, dengan semangat dan penuh dengan pengabdian. Apapun bagaimanapun kita mampunya untuk beribadah, sebab beribadah adalah sesuai dengan kemampuannya, tetapi bukan semaunya. Jadi beribadah sesuai dengan kemampuannya, bukan sesuai dengan tidak semaunya. Beda toh ya? Beda. Yang kedua, dari simpulan saya matur, kita jangan, mari kita sama-sama berdoa memohon kepada Allah. Jangan merasa bahwa kita itu orang yang sudah pantas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita jangan berendah diri di hadapan Allah. Apapun yang kita kerjakan, ini adalah karena perintah dari Allah, karena melaksanakan perintah dari Allah. Sekali lagi, puncak dari apa yang saya sampaikan, apapun yang kita kerjakan itu karena melaksanakan perintah Allah. Kalau kita sudah melaksanakan perintah Allah, ya nanti terserah Allah mau mengadili kita seperti apa. Yang penting ada perintah, kita bisa melaksanakan semampunya. Begitu ya. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Segala apa yang sudah sampaikan, manakala ada yang kurang baik, itu hanya karena kebodohan saya, dan apabila ada benarnya itu memang karena dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu yang lebih utama kecuali kita sama-sama memohon kepada Allah agar senantiasa dibimbing ke jalan yang benar, dibimbing oleh Allah dalam hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa di waktu yang akan datang. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ustadz yang telah menyampaikan pengajian. Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari penyampaian Pak Ustadz tadi, bahwasanya marilah kita bersemangat beribadah dengan hati dan beribadah dengan sesuai kemampuan, bukan semaunya. Dan yang kedua itu, jangan merasa sebagai orang yang paling pantas di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan ingat apapun yang kita laksanakan itu merupakan perintah dari Allah, maka kita melakukan sesuai dengan kemampuan kita. Mungkin untuk acara selanjutnya ditutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Pak Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin radhiyallahu ta'ala an kulli sahadatina rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa jami'il afdali wal abad wa taqbilana bi jami'il hajat wa tuqbiluna bi jami'il sayiat wa tarfa'una bi darajat wa tubalighuna bi aswayat jami'il khairati fil ayati wa ba'dal mamat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Untuk mengakhiri acara ini, marilah kita bersama-sama mengucap alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Mbak. Besok lagi. Hah? Oh iya, sip. Kenapa nggak sekarang? Tadi mendadak Pak, jadi kurang pemberitahuan.
Alhamdulillah. Terima kasih Kak. Belum sama. Malah dari saya Mbak. Oh iya sama. Patron dia satu yang bawah. Ya, patron dia. Patron. Jika sempat patron ya. Jika jam. Makasih Mas. Enggak, aku nonton dulu di sini. Ada. Halo. Turun ya. Jangan coba. Mau bantu? Oke. Pak, duluan nih Pak. Ya, makasih Mas. Ya.
disitulah ya soalnya sini beberapa kali saya biasa kalau mengaji karena menonton itu saya mengerti cuma insya Allah saya apa sampai saya sampaikan ya sebenarnya saya kenal dengan saya juga kadang-kadang di tempat orang itu memuji dengan apa yang saya istilah organisasinya orang itu jauh dengan orang. Oke, makasih banyak mas. Dilanjutin deh. Kalau Pak Dik. Saya dosen-dosen saya kalau itu sampai sekarang masih sampai rekornya juga saya komunikasi. Tapi memang saya itu orang mana sih? Tapi bagi saya tidak pengen istilahnya di orang sama dia kalau itu yang lebih sopan. Satu-satu mesej wani omongan merupakan pengajian bukan yang kalau ya. Kalau begini lebar itu betul nantinya gini. Kemudian kita membaca selawat al-Fajr. Kalau orang tidak selawat orang berucap selawat berjanji, apakah itu bukan ahli swarga? Nah kadang-kadang dari teman saya kan mengatakan orang berjanji orang narian itu ahli swarga. Dan yang kedua apa? Saya bilang lakoni ya ya semuanya dari Muhammadiyah juga banyak kelemahannya juga menurut saya dan saya kadang-kadang juga diskusi dengan dosen sama dosen mengaku dosen itu dari misalnya organisasi dan juga dari NU juga tidak sama-sama. Nah, saya ke saya gimana? Ada atur banget nih, manfaat tidak mudah-mudah tapi manfaat. Amin. Terus atur banget. Ini tadi masih jauh. Bisanya saya Kebetulan saya di Solo. yang di dalamnya Iya. Iya. Di Jogja paling ukuran belakang itu juga. Di kemudian yang sejauh ini apa semenjak itu katakanlah
dengan Anda itu saya beri kebebasan, silakan kamu mau membentuk yang baru. Semuanya kan sama kan? Saya beri kebebasan untuk saya. Sukanya yang makan-makanan. Tapi itu harus kita jelaskan mas, supaya saya sampaikan kita jelaskan. Ini siapa yang seperti ini karena ada yang tidak ikuti, yang seperti ini ada yang tidak ikuti. Itu tidak apa-apa, sama-sama dalam tanggung jawab kita. Misalnya kalau kita ibadah, kita membuat aturan sendiri, nah itu salah. Tapi kalau cara seperti ini, saya mengikuti banyaklah. Akan pengaruhnya dengan apa yang mereka katakan mas. Ini baru kita tahu. Apa dari Kristowo, apa yang bisa mengatakan itu yang kita sampaikan. Matur pagi. Siap. Alhamdulillah. Di mana rupanya? Di Unit 23 pinggir kampus. Oh sana. Oke. Dan Ya, mari Pak. ya, makasih ya. Sami-sami. Cukup orang ya kak? Protap orang? Wong jenenge cawaken wong tuwa ya. Cukup.